Apakah berita itu harus jurnalis yang menyampaikan? Tidak ya. Orang biasa pun bisa. Tapi jika orang yang awam tidak mengetahui unsur-unsur berita, itu tidak bisa dikatakan sebuah berita karena tidak memuat 5W1W atau adik. Nah, beritanya tentang apa? Tadi misalkan kejadian alam, banjir, ya, terjadi banjir di Kendal, 50 kakak mengungsi karena terendam banjir, kemudian ada tanah longsor ya. Nah, untuk unsur yang kedua yaitu di mana menyatakan apa? Nah, di mana kejadiannya? Misalkan apa? Di Kendal, di Semarang, ya, di Jepara, Bandung, bisa kota, bisa nama tempat lain, misalkan di desa, ya, bisa. Siapa? Kaitannya dengan apa? Orang atau tokoh ya yang mengalami peristiwa yang ada di dalam berita tersebut. Misalkan tadi kalau banjir berarti orang yang terkena banjir ya, warganya itu ada 50 misalkan tadi ya. Kemudian mengapa? Mengapa itu maksudnya apa? Ya, mengapa kok terjadi banjir? Mengapa mengungsi? Ya, seperti itu. Nah, itu kejadiannya mengapa terjadi banjir? Mengapa terjadi tanah longsor? Mengapa ada pembulian? Seperti itu ya. Terus bagaimana kaitannya dengan solusi atau arus langkah-langkahnya, kejadiannya, proses kejadiannya bagaimana sehingga terjadi banjir, sehingga terjadi longsor, sehingga terjadi pembulian, seperti itu. Prosesnya kalau bagaimana itu prosesnya. Nah, untuk memahami adik Simba akan saya tayangkan nanti berita itu apa ya. Kemudian unsur-unsur berita itu apa, nanti ada tampilan berita, nanti kita bersama-sama latihan dan juga nanti kita akan membuat lembar kerja, menjawab lembar kerja kaitannya dengan berita yang berasesmen. Kita lihat di monitor. Bahwa Hatta di Tangerang Banten Kamis siang 8 juta vaksin sebanyak 8 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku kita di Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang Banten Kamis siang 8 juta vaksin yang tiba hari ini merupakan kedatangan vaksin tahap ke-29 untuk kebutuhan vaksinasi masyarakat. Di mana kamu sering melihat video sejenis itu? TV, YouTube, Facebook, atau sosial media lain? Atau pernahkah kamu melihat ini? Semua contoh yang dulu kamu lihat itu disebut berita. Menurut kamu, kenapa berita banyak ditayangkan? Dari waktu ke waktu, berita terus bertambah memenuhi kehidupan kita setiap hari. Media itu beragam, ada dengan bentuk cetak maupun elektronik. Berita merupakan sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk kita. Dengan terus memantau berita, kita dapat mengetahui bermacam hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan hingga ke seluruh penjuru dunia. Kamu tahu tidak di mana virus COVID-19 pertama kali ditemukan? Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019.
Dr. Lee Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan buanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar Pertama ditutup. kali adanya COVID, berita tentang COVID. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan keluarnya sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Karena kemudian Thailand mengonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Dan berita yang semakin menjadi akses dalam hitungan menit, peristiwa di Wuhan itu diketahui oleh masyarakat dunia. Tiap negara pun mulai mempersiapkan usaha-usaha untuk mencegah hal yang sama terjadi di negara mereka. Peristiwa itu menunjukkan betapa pentingnya berita bagi Berita itu kehidupan sangat kita. penting bagi kehidupan manusia ya, karena kita Berita adalah laporan peristiwa aktual, menarik, dan penting. Berita juga disebut sebagai informasi mengenai segala sesuatu yang menyebar luas ke masyarakat. Ada beberapa ciri berita. Pertama, aktual, yaitu peristiwa yang baru saja terjadi. Namun, tidak semua yang baru saja terjadi bisa dijadikan berita. Nah, aktual ya, berita ini yang paling bagus yang aktual, sing anyar, update sampean ya. Yang update ya, misalkan boleh sih berita yang lama 50 tahun yang lalu, tapi kan tidak update, tidak sesuai dengan masa kita. Ya, kita menyampaikan tentang dinosaurus, tapi kan tidak mungkin, itu tidak update. Yang masanya tidak update seperti itu ya, jelas ya, jelas ya. Melainkan hanya sesuatu yang dianggap harus segera diketahui orang lain, terlebih halayak ramai. Kedua, informatif, yaitu memberikan informasi penting bagi orang lain. Nah, berita itu juga harus tidak sembarang berita, tapi juga harus memberikan informasi yang penting bagi orang lain. Sing ora penting kuwi rasa disampaikan, ya. Buat apa? Percuma. Kita cari yang penting, ya. Menginformasikan yang penting, seperti itu. Kadang seseorang itu menerima informasi berita, ya. Ada yang menurut dia penting, ada yang tidak, kan beda-beda. Kita punya kebutuhan hidup masing-masing, ya kan. Misalkan saya memberitakan tentang kejadian longsor, ya, tentang longsor, tapi menurut kalian itu tidak penting, tapi menurut kalian penting. Karena apa? Saya menginformasikan kepada orang tua saya yang ada di luar negeri supaya tahu keadaan di desa atau di rumah kita, seperti itu ya. Kita seperti itu. Ketiga, unik, yaitu hal yang dilaporkan merupakan sesuatu yang jarang ditemui dan menarik minat pembaca atau pendengar. Nah, berita itu juga harus yang unik, sing aneh-aneh ini malah diseneng, sing ora tau biasa kita temui, seperti itu. Kadang saya juga merasakan berita tapi aku biasa ngelakoni mosok kok ya ngono ya. Orang kan buat saya itu bukan hal yang menarik, bukan yang unik. Misalkan seperti kalian di sini menanam jagung, tapi nanti kalian ke Jakarta ada informasi menanam jagung. Sampai kan sudah sering kan seperti itu ya. Tidak ada keunikan lagi sehingga tidak menarik tadi. Tidak menarik ya. Dengan keunikannya itu pasti kita minat, menyukai berita itu, informasi itu kita suka. Kalau tidak suka, kita acuh saja terhadap informasi itu. Keempat, berisi fakta dan objektif, yaitu disampaikan apa adanya tanpa rekayasa dan bukan opini dari penulis. Nah, tadi untuk fakta itu beritanya itu harus benar-benar apa adanya, tidak tambahan ya. Misalkan orang rekayasa, misalkan kayak sampean kalian itu gawe video ning TikTok atau Instagram, kalian menggunakan aplikasi yang tadinya ada jerawatnya dihilangkan. Nah, di dalam berita itu harus apa adanya, rasa neko-neko, rasa ditambahi, orang dikurangi. Wes yopi, ayo ya seperti ya. Tidak ada tambahan-tambahan. Misalkan dikatakan
jagung P27 itu bagus, tapi kenyataannya tidak bagus. Ya, jangan dikatakan bagus, padahal kenyataannya tidak bagus, gitu ya. Paham ya, fakta ya? Jelas ya? Bukan pendapat kita, tapi memang seperti itu. Ya, adanya seperti itu. Misalkan sampean punya motor, tapi kenyataannya tidak punya motor, jangan sampaikan saya punya motor. Sampaikan saja saya tidak punya motor, seperti itu. Itu yang namanya contoh dari fakta. Seperti hanya sepak bola U17 Indonesia juara dunia, kan itu tidak fakta ya sebenarnya, ya enggak? Juaranya siapa? Jerman. Lah, juara dunia U17 2023 dari negara Jerman. Nah, itu kenyataan ya seperti itu. Polisi pada objektif, yaitu disampaikan apa adanya tanpa rekayasa dan bukan opini dari penulis. Kelima, jelas, yaitu menginformasikan peristiwa. Berita itu juga harus jelas. Ya. Peristiwa ini nah misalkan di kantong ya di kantong, ojo kaget karena gantung ya, sehingga jelas. Nanti kalau ada orang yang ingin melihat, benar kesasar. Ya jelas ya. Paham? Omahe RT5 yang katakan RT5 ya supaya jelas ya. Waktunya misalkan waktunya memang harus tepat. Siang siang, pagi pagi, pukul berapa yang pukul berapa. Misalkan ada kecelakaan di jalan raya pukul 10 sampai kok ngomong kene jam 7 pagi tidak seperti itu ya. Semuanya disampaikan secara gamblang, secara jelas, sak detail-detail. Misalkan mau informasi, mendengar informasi berita itu tahu, supaya tahu, tidak ambigu gege, gege seperti itu ya, gege gitu. Waktu dan tempat yang jelas. Keenam, kronologis, yaitu peristiwa disampaikan secara runtut agar orang lain mudah memahami. Ya harus kronologis. Awal sampai akhir urut, seperti halnya ketika kalian wudu, sholat, itu kan urut, ya nggak? Ojo dipisah-pisah, ojo esek, jangan. Ya, harus urut. Ya, untuk informasi saja, kalian kalau ke Sedayu supaya di perlintasan kereta api itu lancar, kalau ditutup gerbangnya itu nanti usahakan jangan di sebelahnya jalur ya bukan milik kita. Nah setelah itu jalur kiri. Nah aku nak misalkan gerbangnya dibuka sampean juga enggak ya. Urut, menyampaikan urut. Ini apa yang disampaikan? Ketujuh, judul berita harus mewakili isi berita. Nah, judul itu juga perlu, juga penting. Judulnya tabrak lari seorang pelajar SMP. Isinya berita tentang nanam jagung, tentang banjir bandang, orang pas, ya tidak sesuai ya, tidak sesuai. Sampean ini, nah kaitannya kalau judul. Sampai nak dandan, bukan saat itu sampai nak dandan, nak jurakan beratus. Ya. Penampilan sampean sesuai nggak dengan apa yang sampean berbuat? Misalkan go peci, go kudung, tapi omongannya si orang-orang, perilakunya diberi barang kancane, itu tidak sesuai antara penampilan dengan pribadinya. Ya seperti itu ya, maksudnya yang judulnya tabrak lari siswa SD. Tapi isinya tentang nandur jagung, banjir, itu tidak sama. Sehingga judul itu harus mewakili isi berita. Dari ketujuh judul tersebut, kita jadi lebih mengerti membedakan apa yang disebut berita. Nah, sekarang kita belajar unsur-unsur berita. Nah, sekarang setiap berita memiliki unsur-unsur di dalamnya. Unsur berita merupakan hal penting atau pokok-pokok dalam berita. Nah, pokok ya, unsur-unsur berita itu pokok ya. Karena apa?
tadi yang saya sampaikan seperti itu. Untuk mengetahui unsur berita, kita bisa menggunakan kata tadi dalam bahasa Inggris 5 W tambah 1 H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia, biasa disingkat adjektiva, yaitu mencakup kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan pertanyaan tersebut merupakan cara tepat dalam menemukan unsur-unsur berita. Supaya lebih memahami cara menemukan unsur berita, coba perhatikan contoh berita berikut. Nah, untuk mencari unsur berita tersebut, mari kita coba pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang diberitakan dalam teks tersebut? Setelah membaca berita tersebut, kita mengetahui bahwa sekolah tatap muka di Sumatera Utara ditunda. Di mana saja daerah di Sumut yang ditunda sekolah tatap muka? Kapan sekolah tatap muka ditunda dan sampai kapan peraturan itu berlaku? Siapa yang memberikan perintah agar sekolah tatap muka ditunda? Mengapa sekolah tatap muka ditunda? Bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah agar mendukung pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan? Begitulah contoh cara menemukan unsur-unsur berita dengan cara menjawab pertanyaan adjektiva. Nah, untuk menambah pemahamanmu, sekarang coba latihan menemukan unsur-unsur berita dalam bentuk video berikut. Sebelum kita lanjutkan yang selanjutnya, sekarang berkelompok, satu kelompok 6 siswa. 6 siswa. Porsinya didebute paling-paling dulu. Nanti kita akan membahas unsur berita. Dari kalian satu anak mencari satu unsur. Nanti dalam kelompok dirembuk sampean siapa yang mencari yang apa gimana nanti. Tidak,
setiap kelompok memilih diberi tugas. Yang pertama, yang mencari apa? Siapa? Misalkan Jk bagian mencari apa? Paham nggak? Kawan? Paham? Misalkan Jk mencari apa? Misalkan kamu mengapa gitu ya? Paham? Ragu? Nah, di sini kan ada 6. Kan di dalam berita ada 5W1H. Misalkan Jupri mencari yang apa, kamu yang bagaimana, kamu mencari yang siapa, itu udah kan? Nanti setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan mengharap ya, memungkin dan paham. Kita akan saya tampilkan lagi nanti contoh unsur-unsur berita untuk mencari berita. Nanti saya kasih lembar jawab untuk kalian lakukan latihan. Jelas? Masih semangat? Kita berdiri dulu, berdiri. Gerakkan. Nanti ketika saya katakan SMP, namanya gini ya. SMP terus SMP, yes gitu ya. Terus satu anak, oke, ya. Oke-nya ke atas. Kalau SMP yes, satu anak, yes gitu ya. Paham? Satu anak, yes. SMP, oke. Perhatikan yang kedua, perhatikan ke layar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Naskah Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks berita yang terkandung dalam buku bahasa Indonesia kelas 8. Di sini kita akan membahas pengertian dan unsur-unsur dari teks berita. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Pengertian dan unsur-unsur berita. Oke anak-anak, kita mulai dari pengertian berita. Pernahkah kalian mendengar atau membaca berita? Tentu pernah ya. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Berita dapat disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, website, ataupun media lainnya. Nah, itulah pengertian dari berita. Kita lanjutkan ke pembahasan unsur-unsur berita. Nah, berikut merupakan unsur-unsur berita, yaitu 5W+1H. Yang pertama, what, who, when, where, why, dan how. Agar mudah diingat, jika dalam bahasa Inggris unsur berita ditulis dengan 5W1H, maka dalam bahasa Indonesia dapat disingkat menjadi adisimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan 5W+1H atau yang dimaksud dengan adisimba. Mari cermati penjelasan berikut. Baik anak-anak, perhatikan penjelasan dari unsur 5W+1H berikut. Yang pertama, ada what atau apa, berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa.
yang ditunjukkan dengan kalimatannya. Contohnya, peristiwa apa yang terjadi atau apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya yang kedua, who atau siapa, mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Ditunjukkan dengan kalimatannya, contohnya, siapa yang mengalami peristiwa itu atau siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu. Yang ketiga, when atau kapan, berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang terjadi. Ditunjukkan dengan kalimatannya, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, where atau di mana, mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. Ditunjukkan dengan kalimatannya, di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima, why atau mengapa, mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan terjadinya sebuah peristiwa. Ditunjukkan dengan kalimatannya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, how atau bagaimana, berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung proses berlangsungnya suatu peristiwa. Tunjukkan dengan kalimatannya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, atau bisa juga bagaimana cara memecahkan masalah ini. Nah, itulah penjelasan mengenai unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Anak-anak, mari kita berlatih menentukan unsur-unsur berita. Perhatikan contoh teks berita berikut. Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai hari Sabtu 3 Juli 2021 khusus untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini dilakukan karena pandemi COVID-19 yang semakin berkembang sangat cepat. Juga disertai dengan virus varian baru yang menjadi persoalan serius di banyak negara. Nah, berikut adalah jawaban mengenai unsur-unsur berita yang terdapat pada contoh teks berita di atas. Kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu what atau apa. Itu artinya yang ditanyakan adalah peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Unsur yang kedua yaitu who atau siapa. Itu artinya yang ditanyakan siapa yang membuat keputusan tersebut. Yang membuat keputusan tersebut yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, Berita itu saling berkaitan. Apa, siapa, itu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan. Apa dijawab lagi siapa, siapa dijawab lagi oleh kapan, kapan dijawab lagi oleh gimana, seperti itu ya. Dalam berita itu seperti itu. Untuk mencarinya seperti itu. Ada pertanyaan jawab. adalah when atau kapan. Itu artinya yang ditanyakan kapan PPKM darurat tersebut dilakukan, yaitu pada hari Sabtu 3 bulan 7 2021. Yang keempat, where atau di mana. Itu artinya yang ditanyakan di mana PPKM darurat tersebut dilakukan. PPKM dilakukan pada wilayah Pulau Jawa dan Bali. Unsur yang kelima adalah why
atau mengapa. Itu artinya yang ditanyakan mengapa diberlakukan PPKM darurat. Alasannya karena pandemi COVID-19 yang semakin berkembang sangat cepat, juga disertai dengan virus varian baru yang menjadi persoalan serius di banyak negara. Dan yang terakhir, how atau bagaimana. Itu artinya yang ditanyakan bagaimana cara memecahkan masalah ini. Dalam memecahkan masalah ini yaitu diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Nah, itulah contoh cara menentukan unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Nah, tadi sudah berulang kali diterangkan. Sekarang kalian berkelompok, ya, pilih teman kalian untuk mencari unsur apa, di mana, kapan, ya, satu-satu. Ya, yang satu anak diberi tugas mencari di mana, gitu. Paham? Nah, tadi sudah saya coba. Kira-kira masih bingung apa tidak untuk menentukan unsur-unsur kita? Tidak. Dari beberapa contoh tadi paham? Paham? Sekarang kerjakan lembar kerja yang saya kasihkan tadi dibuat berkelompok. Ya. Ya. Langsung di lembar jawabnya kertas langsung. Iya. Kelompoknya namanya dikasih kelompok terserah kalian. Dikasih mawar kulit, nama-nama pahlawan nasional atau nama tanaman juga boleh. Nggak usah nama panggilan saja Pak. Nah, kalau cukup panjang, pendek disingkat. Ya nama yang pendek aja. Nama lengkap tapi nggak usah lengkap sekali. Ya. Sudah tugas masing-masing tiap kelompok dikasih tugas satu untuk mencari salah satu unsur 5W1H. Ya. Jika sudah bisa, nanti diharapkan kalian bisa memberitahu teman kalian ya, tentang apa yang kalian cari tadi. Di dalam lembar kerja itu ada bacaan beritanya. Kalian langsung diisi aja di lembar jawab itu tidak apa-apa. Itu. Kalian
Akila, Daniel, Novita, Alisa, Novita Sari, Deka, Dewi, Vina, Setiawati, Merah, Nur Alibah, Pratista, Aditya, Kar, Babeka, Nur Alvina, Yahya izin, Abdul, Buddha, juga Anin Dia Putri, David, Kifri, Ajaro, Kalita Ajaro, Nur Alifah, Denny, Saputri, Sofa, Okta, Ridho, Rizwan, Rudi, Sofiatul Zahro, Tommy, Mila, Rita Sari, Fatmawati, Jivana, jika mengalami kesulitan boleh tanya pahlawan. Beritanya kan ini bola tangganya kalian yang sudah ngasih judul. Nah tadi kan disampaikan judul itu harus mewakili. Kalian yang cari judulnya kalian kita yang ini yang kira-kira menurut kalian judulnya. Ingat ya, judul itu mewakili sebuah cerita ya. Jangan sampai salah. Judulnya musim hujan, dalamnya membicarakan tentang kemarau panjang. Tidak sesuai.
Ini berita baru. Dari judul ini menurut sampai apa? Kan tapi tidak sampai ingat ya, setiap unsur itu saling berkaitan, saling menanyakan itu. Beritanya dipahami dulu, dibaca, nah nanti kalian bisa menentukan judulnya. Iya, pesan ngomong dulu. Ya selesai ya.
Orang itu
Capek nih baca bel. Kiri. Udah ada yang belum selesai, siapa yang sudah selesai semua? Itu masalah itu. Satu dulu. Kita ganti dulu itu untuk Tanggungnya bakal baca betul. Nanti kalian bacakan hasil latihan kalian. Mau hadir dua-dua saja ya, dua-dua ya. Satu-satu mau. Ya, nanti gantian bacaannya ya. Jadi saya channel record kan. Bisa record kan? Masuk berai gitu. Masuk berai. Ini enak. Iki mugurane seberapa? Kalau pengen Ya, kamu nggak sama siapa? Selesai sekarang kalian presentasikan. Yang belum
Perhatikan, teman kalian akan mempresentasikan nanti. Ketika presentasi, kalian sebutkan nomor kelompoknya saja, jangan anggotanya tidak usah. Ya, nanti tekan syukur nanti kapan hujan ya, nanti hujan. Kemudian kalian baca soalnya, kemudian jawabannya dibacakan. Sepertinya paham? Paham yang belum maju? Paham apa ya? Soal di motor jawabannya sama sih. Menurut ini saya kasih contoh. Menurut kelompok kami, kelompok ini misalkan kelompok bunga. Kegiatan satu, ya. Nanti contoh, kalian, saya kasih contoh dulu. Menurut kelompok kami, misalkan kelompok Jepol, ya, cewek polos, ya. Nah untuk kegiatan satu, yang dimaksudkan kita adalah, kemudian jawabannya itu ya, menyampaikan informasi yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat. Dua, kegiatan kita sebagai pelajar adalah menambah informasi dan wawasan bagi pelajar. Tiga, sumber informasi bisa meliputi televisi dan sosial media. Kemudian informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio adalah melihat peristiwa yang terjadi dalam video yang disampaikan berita. 5. Macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi bercampur. Suara yang disampaikan lebih mendengar jelas dan mudah dipahami. Kegiatan 2, jujur berita, pelabuhan penyeberangan ekonomi. Peristiwa apa yang terjadi? Padanya pelabuhan Merak. Di mana peristiwa terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Apa peristiwa itu terjadi? 10 dari menjelang Lebaran tahun 1519. Siapa yang mengalami peristiwa? Mengangkut barang dan barang yang bakso. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi membangun pada 21 sampai 25 November. Bagaimana bangsa posisinya peristiwa tersebut menyebabkan adanya di pintu masuk kapal. Berdiri di kelompoknya saja, tapi yang keras suaranya ya. Suaranya yang keras. Berdiri aja bersama kelompoknya itu di tempatnya, sampaikan saja. Tapi yang keras temennya biar dengar.
kemudian apa yang kedua kegunaan berita sebagai pelajar adalah berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Sumber informasi ringan seperti televisi, radio, iklan, acuan, rakyat, kemudian tidak lain-lain yang didapatkan melalui pembicaraan atau debat. Kemudian informasi yang disampaikan melalui televisi dan dengan radio adalah ada umur gambar berita atau visual pada televisi. Nomor 5, macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio informasi ekonomi, informasi dan Kenapa informasi itu penting? Kenapa? Informasi yang kita temukan itu supaya kita tahu apa yang terjadi di luar kita.
berita.